Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Baik, untuk materi matematika pada hari ini kita bersama-sama akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Dan materi ini selalu muncul dalam ujian. Nah, maka kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya nanti tidak ketinggalan pelajaran dan supaya bisa paham bagaimanakah cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kita lihat di sini ada berbagai macam bentuk pecahan. Ini pecahan biasa 3/5, 0,7 ini merupakan pecahan desimal. Ini persen 63%, dan ini pecahan biasa juga 13/20. Nah, bagaimanakah cara mengurutkan pecahan ini? Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita ubah pecahan semua pecahan ini menjadi bentuk desimal atau pecahan desimal. Yang pertama kita lihat angka 3/5 ya, 3/5. 3/5 bagaimanakah bentuk desimal dari 3/5 tersebut? Nah, yang pertama-tama kita lihat desimal artinya dijadikan per 10, per 100 atau per 1000. Tapi berhubung ini penyebutnya 5, maka bisa dijadikan menjadi per 10. 5 menjadi 10 dikalikan 2. Yang atas pembilangnya juga dikalikan 2. 3 kalikan 2 sama dengan 6. Maka sama dengan 6/10. 6/10 artinya sama dengan 0,6. Ingat, apabila ada satu angka per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Nah, kemudian kita lihat 0,7 sudah dalam bentuk desimal, maka tetap kita tulis 0,7. Sedangkan di sini 63%. 63% artinya sama dengan 63/100. Ingat, per 100, maka ada dua angka di belakang koma. Maka 63/100 sama dengan 0,63. Dan yang satu 13/20, kita tulis 13/20, dijadikan per 10 tidak bisa, maka jadikan per 100. 20 menjadi 100 dikalikan 5. Yang atas atau pembilangnya juga sama dikalikan 5. Maka 13 dikali 5 sama dengan 65/100. Per 100 berarti dua angka di belakang koma. Maka desimalnya sama dengan 0,65. Nah, sekarang kita perhatikan, semua sudah menjadi dalam bentuk desimal. Semua dalam bentuk desimal. Nah, tapi kalau kita cermati lagi di sini, desimalnya ada yang dua angka di belakang koma, ada yang satu angka di belakang koma. Maka kita samakan. Ini masih ada satu angka di belakang koma. Ini satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Supaya bisa menjadi dua angka di belakang koma, maka yang masih satu angka di belakang koma diberi 0. Nah, maka sama dengan 0,6. Itu artinya sama dengan 0,60. Demikian juga yang 0,7 diberi 0 menjadi 0,70. Artinya sama anak-anak. 0,7 dengan 0,70 sama. Ini diberi 0 supaya mempermudah. Berarti ini ada dua angka di belakang koma, ini juga dua angka belakang koma, dua angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Nah, sekarang kita kesampingkan komanya. Kita perhatikan angka ini. Mana yang paling kecil? Oh, ternyata yang paling kecil adalah 60. Maka ini urutan yang pertama. Ini urutan yang pertama. Kemudian mana lagi? Oh, ini 63. Ini urutan yang kedua. Terus kemudian ini yang ketiga, ini 65. Soalnya ini 70. Berarti ini urutan yang keempat. Nah, dengan demikian permintaan ini urutan dari terkecil. Maka urutan dari terkecil adalah yang pertama adalah ini. Berapa tadi? Oh, sama dengan 3/5. Setelah itu baru kemudian, oh yang ini bentuk semulanya nanti apa? Oh, 63%. Maka urutan kedua 63%. Urutan yang ketiga ini
Berarti berapa anak-anak? 13 per 20. Dan yang terakhir ternyata adalah ini berapa? Oh, 0,7. Nah, dengan demikian sudah urut nih dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana kalau seandainya diminta dari yang terbesar ke yang terkecil? Ya berarti tinggal dibalik aja, berarti sama dengan 0,7, kemudian baru 13 per 20, 63%, baru kemudian 3 per 5. Nanti hati-hati di dalam soal itu kadang-kadang juga diminta untuk mengurutkan yang terkecil atau yang terbesar, maka harus dicermati. Saya tulis ya, berarti urutan yang terbesar adalah 0,7, kemudian baru 13 per 20, setelah itu adalah 63% dan 3 per 5. Begitu ya anak-anak. Akan saya ulangi lagi. Baik, akan saya ulangi lagi materi yang ini. Nah, kita perhatikan. Kita sekarang akan mengurutkan lagi. Ini ada bilangan 85%, 0,9, 42 per 50, dan 7 per 8. Langkahnya sama, harus kita ubah menjadi desimal. Yang pertama, 85% kita tulis, ya. 85% artinya dengan 85%, artinya per 100. Ingat, per 100 berarti ada 2 angka belakang koma, maka menjadi 0,85. Kemudian yang kedua 0,9, sudah desimal, maka tetap tidak usah diubah, tulis sama dengan 0,9. Kemudian 42 per 50, ya, dari ini tadi 42 per 50. Nah, dalam bentuk pecahan kita jadikan per berapa ya? Kalau per 10 kan nggak mungkin, masa 50 jadi 10 kan nggak mungkin, maka jadikan per 100. 50 bisa menjadi 100 dikalikan 2. Yang atas juga dikalikan 2, maka sama dengan 42 dikali 2, 84 per 100. Artinya desimalnya 0,84. Sedangkan 7 per 8, ya, ini yang 7 per 8, kita jadikan per berapa ya? Per 10. 8 menjadi berapa kalikan 10? Oh, nggak bisa. Kalau per 100, 8 kali berapa menjadi 100 ya? Kok tidak bisa juga? Maka jadikan per 1000. Nah, ketemu 8 menjadi 1000 dikalikan 125. Diingat-ingat ya, kalau per 8 jadikan per 1000. Ya. Kalau per 8 dijadikan per 1000 dengan cara dikalikan 125. Maka yang atas ini, yang 7 juga dikalikan, ya, dikali 125. Hasilnya berapa ya? 125,7. Oh, sama dengan 875 per 1000. Ingat, per 1000. Tadi kalau per 10, 1 angka di belakang koma. Per 100, 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000, maka sama dengan 3 angka di belakang koma. Maka sama dengan tulis 0,875. Nah, sekarang kita cermati. Sudah dalam bentuk desimal semua, 0,85, 0,9, 0,84 dan 0,875. Loh, tapi kok nggak imbang ya di sini ya? Ada yang 3 angka di belakang koma, ada yang 2 angka, ada yang 1 angka di belakang koma, dan ada 2 angka di belakang koma. Maka kita sepakati, kita imbangkan. Caranya kita imbangkan, kita samakan adalah dengan diberi angka 0. Kemudian 0-nya berapa ya? Ya kita imbangkan sesuai dengan yang paling banyak. Di sini kan yang paling banyak 3 angka belakang koma. Maka nanti harus imbang, semuanya harus ada 3 angka di belakang koma. Maka dengan demikian 0,84. Masih kurang 1 angkanya ya. Itu diberi angka berapa? Oh, diberi angka 0. Jadi 1, 2, 3 ya. Kemudian yang 9 diberi 0, 0.
Jadi 1, 2, 3 belakang koma. 8,5 beri 0,85 beri sama kurang 0. Nah, sekarang sudah sama. Sudah 0,850, 0,900, 0,80 dan 0,875. Sekarang kita cari mana yang paling kecil ya. Ini 850. Kita abaikan nolnya ini ya. Koma nolnya kita abaikan. Kita perhatikan 850, 900, 840 dan 875. Oh, ternyata yang paling kecil adalah berapa itu? Oh, 840. Berarti ini urutan yang pertama dari yang paling kecil. Setelah itu baru kemudian ini yang nomor 2. Ini 900, 875. Berarti ini lebih besar ya, dan lebih kecil. Berarti urutannya ini dulu. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, sudah selesai. Sekarang kita perhatikan urutan dari yang terkecil. Dari yang terkecil adalah yang ini. Yang ini berarti angka semula berapa ini? Oh, 42 per 50. Maka kita tulis 42 per 50. Kemudian setelah itu urutan yang kedua ini berapa ya? Oh, 85%. Setelah itu baru kemudian yang ketiga 7 per 8. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ini. Berapa? Oh, 0,9. Maka dengan demikian apabila diurutkan dari yang terkecil hasilnya dengan 42 per 50, 85%, 7 per 8 dan 0,9. Kalau dipinta urutan yang terbesar berarti ya dibalik, mulai dari 0,9, 7 per 8, 85% dan 42 per 50. Tinggal nanti diminta untuk mengurutkan yang terbesar atau yang terkecil. Demikian anak-anak untuk cara mengurutkan berbagai macam bentuk pecahan. Nanti masih ada tambahan lagi, yaitu bagaimana menjumlah dan mengurangan bilangan desimal. Ini lebih mudah daripada yang ini. Selamat belajar ya.